Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Operator Bintan dengan saya Mr. Wijaya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita, jangan lupa di subscribe channel ini dulu ya, yang membahas tentang dunia pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang laporan Bosnas Kemendikbud tahun 2020 tahap 1. Ada pertanyaan, kenapa sih kita harus melaporkan penggunaan dana BOS di Kemendikbud? Nah, ini saya akan jelaskan. Sesuai dengan Peraturan Kemendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang penunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler. Pasal 17 menyebutkan bahwa tim BOS sekolah harus melaporkan semua penggunaan atas penyaluran dana BOS reguler pada setiap tahap ke dalam sistem pelaporan kementerian melalui laman boskemendikbud.go.id. Pasal 17 ayat 2. Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat 1, maka penyaluran dana BOS reguler tahap 1 berikutnya tidak dapat diberlakukan. Nah, sekarang kita tahu kan kenapa kita harus melaporkan dana BOS melalui laman kemendikbud.go.id. Oke, kita langsung saja ke laman kemendikbud.go.id. Ada dua cara untuk menuju laman tersebut. Yang pertama melalui dapodikdasmen.kemendikbud.id. Oke. Sekarang kita coba dulu di laman dapodikdasmen.id. Nah, sekarang tampilannya seperti ini. Kalau cara yang pertama ini, teman-teman operator Dapodik pasti sudah tidak asing lagi dengan laman tersebut. Tapi kita tidak akan membahas laman tersebut. Yang akan kita bahas adalah BOS Kemendikbud. Di laman ini ada beberapa menu. Ada manajemen Dapodik, info BOS, PMP, alokasi khusus, PIP, dan situs PDSPK. Nah, kalau sudah sampai laman di sini, teman-teman semua klik BOS, info BOS. Maka lamannya akan berpindah dan menuju ke boskemendikbud.go.id. Oke. Di laman ini ada menu-menu lainnya. Ada masuk website, login provinsi, login kota kabupaten, login sekolah, dan masuk siplah. Maksud dari masuk website ini adalah website BOS Kemendikbud. Login provinsi ini digunakan untuk dinas provinsi. Login kabupaten kota adalah untuk dinas kabupaten kota. Sedangkan untuk teman-teman yang berada di sekolah, kita menggunakan login sekolah. Kita tekan login sekolahnya. Nah, sudah masuk di sini, ada dua cara masuk. Cara pertama, login SSO Dapodik, dan login kedua adalah login alternatif. Login kedua, kita coba dulu di login kedua. Nah, login kedua ini ada email operator, NPSN, dan kode registrasi. Email operator ini apa? Ini email yang digunakan di Dapodik. Ini nomor NPSN, dan kode registrasi ini kode registrasi Dapodik juga. Oke ya. Dan sekarang kita masuk ke login SSO Dapodik. Nah, di login ini ada tampilannya seperti ini, maka ada email dan password. Email ini adalah email Dapodik dan password Dapodik. Oke, sudah sampai di sini, kita login. Apabila ada terkendala untuk login melalui SSO Dapodik, maka menggunakan
alternatif. Nah, sekarang kita sudah sampai di sini. Setelah login, maka akan tampilan seperti ini. Saya bukan robot, maka kita centang. Saya bukan robotnya, dan proses. Oke. Pada saat kita masuk ke laman BOS Kemendikbud, maka akan ada notifikasi seperti ini. Perhatian, ada dua notifikasi. Notifikasi yang pertama adalah update rekening bank untuk kebutuhan penyaluran dana BOS tahun 2020. Nah, BOS Kemendikbud menyarankan kita untuk mengupdate rekening bank yang kita gunakan untuk dana BOS. Notifikasi yang kedua, pastikan nomor rekening, nama rekening, dan nama bank sesuai dengan nama yang tertera di buku rekening tabungan atau giro. Jadi kita harus betul-betul pastikan namanya udah sesuai, jangan sampai salah nama, salah nomor. Itu yang harus kita perhatikan. Oke, kalau kita sudah tahu, kita tinggal tutup aja. Maka tampilannya seperti ini. Ini sekolah saya. Ini ada beberapa menu. Ada list, report sekolah. Ini ada dashboard, ada profil, ada logout, ada profil sekolah, lapor, lacak dana, notifikasi, dan logout. Maka yang kita pilih adalah lapor. Oke, di sini ada pilih tahun. Maka kita pilih tahunnya, tahun 2020. Nah, di sini akan berganti tahap. Ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Kita pilih tahap 1. Kenapa ada tampilan seperti ini? Kita tampilkan. Nah, keluar lagi notifikasinya, kita tutup aja. Lalu kita tekan tambah. Di sini saya sudah mengisi laporan saya, BOS Kemendikbud. Lalu kita tekan edit aja ya. Nah, di sini kita isi dana yang masuk berapa di tahap pertama. Oke. Di sini ada penggunaan dana per komponen, maka kita sesuaikan aja dana per komponennya. Nah, ini dia, ada penerimaan peserta didik baru, komponen pertama, komponen kedua, pengembangan perpustakaan, komponen yang ketiga, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, yang keempat, kegiatan asesmen atau evaluasi pembelajaran, yang kelima, administrasi kegiatan sekolah. Nah, bagi yang tidak tahu, administrasi kegiatan sekolah ini sekarang yang terbaru. Yang lama adalah pengelolaan sekolah, sekarang berganti dengan administrasi kegiatan sekolah. Yang keenam, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Yang ketujuh, langganan daya dan jasa. Kedelapan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Komponen yang kesembilan, penyediaan alat multimedia pembelajaran. Nah, penyediaan alat multimedia pembelajaran ini adalah contoh belanjanya saat kita membeli laptop, printer, dan alat pembelajaran lainnya yang berupa elektronik. Ya. Yang ke-10 ini untuk SMK, yang ke-11 juga untuk SMK atau SMALB. Ke-12 untuk honor. Setelah kita isi semua sesuai dengan komponennya, maka kita tekan proses. Ada pertanyaan, gimana kita tahu bahwa kita menggunakan komponen-komponen tersebut? Nah, komponen-komponen ini, angka-angka ini yang kita dapat ini melalui K7A. Adanya di Arkas. Nanti akan saya jelaskan di Arkas ataupun di Sibos. Ya, kalau saya menggunakan Sibos.
Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Dan jangan lupa di-subscribe channel ini. Semoga membantu teman-teman sesama operator. Dan terima kasih.